action, let's go. trouble 물을 찾으러. Perkenalkan, nama saya Aurelia Ramadhani Batararanda dengan NIM S0120222024 dari Proyek Administrasi Pembangunan Negara 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat adalah suatu negara federasi atau serikat yang memiliki 50 negara bagian. Amerika Serikat adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di sana. Di Amerika Serikat ada pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang biasa disebut dengan separation of power theory, yang diilhami ajaran trias politika dari Montesquieu yang mengajarkan bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan. Yang pertama, eksekutif, kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Yang kedua, legislatif, kekuasaan yang membuat undang-undang. Dan yang ketiga, yudikatif, kekuasaan yang mengawasi jalannya undang-undang dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar undang-undang. Hal ini dilakukan dalam rangka agar tercipta adanya check and balance sehingga tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih oleh rakyat. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu sehingga tidak bertanggung jawab kepada Kongres. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut Kongres. Kongres terdiri dari 2 kamar, yakni Senat dan House of Representatives. Anggota Senat adalah perwakilan negara bagian. Peran utama Senat adalah menyetujui undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan House of Representatives atau DPR ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. Tugas utama dari DPR adalah menyusun undang-undang anggaran dan untuk mendakwa pejabat Amerika Serikat yang kemudian diadili di Senat. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung yang bebas dan merdeka, tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya. Sistem pemerintahan negara bagian dan lokal. Karena Konstitusi Amerika Serikat menetapkan sistem federal, pemerintah negara bagian menikmati otoritas yang luas. Konstitusi mengurangi kekuasaan khusus yang diberikan kepada pemerintah nasional dan menyimpan sisanya untuk negara bagian. Mencerminkan Kongres Amerika Serikat, semua legislatif negara bagian adalah bicameral, kecuali Nebraska, yang unicameral. Gubernur negara bagian dipilih secara langsung dan menjabat berbagai masa jabatan, umumnya berkisar antara 2 hingga 4 tahun. Di beberapa negara bagian, jumlah masa jabatan seseorang gubernur terbatas. Kekuasaan gubernur juga bervariasi, dengan beberapa konstitusi negara bagian menyerahkan kewenangan substansial kepada kepala eksekutif seperti pengangkatan dan kekuasaan anggaran, dan kewenangan untuk memveto legislasi. Namun, di beberapa negara bagian, gubernur memiliki wewenang yang sangat terbatas, dengan konstitusi menolak adanya memveto undang-undang legislatif. Di Amerika Serikat ada 2 sistem pemilihan umum. Yang pertama sistem distrik dan yang kedua sistem proporsial. Sistem pemilihan umum sistem distrik adalah sistem yang berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dari semua calon hanya ada 1 pemenang. Dengan begitu, daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang banyak penduduknya. Dan tentu saja banyak suara yang terbuang. Pada sistem ini, wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih bisa akrab dengan wakilnya. Sedangkan sistem proporsial adalah sistem yang berkiblat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih. Berbeda dengan sistem distrik, wakil dan pemilih akan menjadi kurang akrab karena wakil dipilih lewat tanda gambar. Ready for action, let's go. trouble 물을 찾으러.